Bagaimana kamu bisa punya banyak utang? Bagaimana kamu berharap saya membayarnya kembali? Nyonya Su Ibu Suan. Apa kau tidak menemukan pria simpanan? Utang keluarga kita? Dia tak boleh berpikir melarikan diri darinya. Bantu bayar utangmu. Atau dikubur hidup-hidup bersama. Hengxi, saya minta maaf. Saya sudah di neraka. Benar-benar tercemar. Saya harap kamu dan saya tidak pernah bertemu lagi. Anda melindunginya begitu banyak. Namun dia tidak tahu apa-apa. Mulai sekarang dia akan berada di surga. Dan kamu akan jatuh ke neraka. Menarik. Tuan Muda Ai menyuruh kami memberitahumu. Dia ada di atas. Dia berteriak seperti pelacur. Kamu pasti mendengarnya, kan? Tuan Muda. Nyonya Tua berkata, kamu sudah bersenang-senang. Sudah waktunya untuk kembali. Suan. Kau pasti akan menyesali ini. Mantan pacarmu, ibu berhenti bicara. Katakan padaku ada apa denganmu. Aku menemukanmu Pak Tua Wang, sangat kaya. Halo Ketua Li. Halo Ketua Li. Dia suka orang kaya. Tuan muda ini, selama ada uang, dia akan melakukan apa saja. Hengxi, Kakakku. ayo pergi. Kau yang tak berperasaan. Ibu sudah berkorban begitu banyak untukmu, tapi kau diam-diam duduk di sini menikmati diri sendiri. Ibu. Kakakku memakai kalung yang begitu berharga, tapi dia membiarkan iparnya tidur di jalanan. Kembalikan padaku. Ibu sangat menderita untuk membesarkanmu. Lu sekian tuan muda lu dari keluarga lu. Apa salahnya menyerahkan kalung? Kau tidak akan hanya menonton. Pernikahan adikmu gagalkan. Dengar ini milik orang lain, kamu tidak bisa mengambilnya. Kau belum lupa. Pelajaran dari kuliah kan? Kali ini benar-benar tidak bisa. Kembalikan padaku. Aku tidak akan mengembalikannya. Kembalikan padaku. Ini adalah air mata Mona Lisa. Apel. Meskipun disebut senyum Mona Lisa. Tapi itu terbuat dari air mata yang tak terhitung. Jadi disebut air mata Mona Lisa. Kamu. Air mata. Ini pertama kali seseorang gambarkan seperti ini. Kalung 5 juta. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapapun yang ingin memakai mahkota, harus terlebih dahulu menanggung bebannya. Beban kalung ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung keluarga kami. Ini adalah tuan muda Lu yang terkenal. Seluruh mal ini miliknya, lebih dari sekadar yang satu ini. Semua kawasan bisnis di ibu kota bergantung pada keluarganya untuk bertahan hidup. Ini. Itu sudah dimodifikasi. Nona muda ini yang menyarankannya. Dia bilang tambah setetes berlian darah akan lebih baik. Bolehkah saya minta Anda beri kalung ini padaku? Tidak. Wan-Wan ibu berbicara terlalu kasar tadi. Bukankah kau sekretaris pribadi Ketua Li?
Mengambil salah satu kalungnya untuk membantu biaya rumah tangga. Bukankah itu masalah kecil? Tepat sekali kakak. Ibu kalian berdua kembali dulu. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah mahar. Kecuali kalungnya sudah dibersihkan. Asisten Su, kau tidak boleh terlambat selama waktu ini. Apa kau lupa bahwa ibumu pernah menandatangani kontrak untukmu? Saya tertunda karena sesuatu. Dan, bisakah kita tak bahas ini di perusahaan? Tertulis jelas dalam kontrak. Pukul 5. Kau memiliki kewajiban untuk datang. Tapi semua orang berpikir, saya masuk perusahaan melalui koneksi. Asisten Su, mungkinkah kau berpikir, kau masuk dengan kemampuanmu sendiri? Tidak, Kalau begitu Asisten Su, tolong penuhi kewajibanmu dengan benar. Hengxi, jika kamu membenci saya akan mengembalikan semuanya padamu. Kalian, Apa statusmu? Apa kamu buta? jangan berkata begitu. Identitas adalah sesuatu yang tertulis di wajah seseorang. Kecuali bisakah kamu tidak di sini? Bukankah kita sudah bicara? Tapi, Kalau begitu jangan membuatku mengatakannya lagi. di mana kantor Xiaoheng? Nona Bai lewat sini. Tuan Li, jangan. Apa kau tidak suka uang? Ada apa? Transaksi tetaplah transaksi, tidak peduli dengan siapa itu. Hengxi sebenarnya dulu. Xiaoheng, apakah kamu di sana? Apakah kamu di sana? Nona Bai, kau akhirnya tiba. Kami semua sudah menantikannya. Pernikahanmu dengan Tuan Li. Semua orang sudah bekerja keras. Teh sore hari ini aku yang traktir. Baik, Baiklah. Hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Keluar. Xiaoheng, jangan marah-marah seperti itu. Atas persatuan bahagia kalian. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Selamat-selamat. Selamat-selamat. Xiaoheng. Nyonya Li berkata, hari ini adalah hari kebahagiaan ganda. Asisten Su sudah tidak muda lagi. Pekerja Liu ini sudah berada di kediamanku. Bekerja jati tukang ubin beberapa tahun. Dia dapat diandalkan. Hari ini aku akan membuat keputusan untuk mengatur pernikahanmu. Pekerja Liu, apa kamu puas? Aku bersedia. Yang ini dengan payudara dan pantat besar. Bisa lahirkan anak dengan baik dan besarkan muda. Ibu, kau tidak perlu mengkhawatirkan orang-orangku. Aku belum mati. Di grup Li, apakah perkataanku tidak lagi berarti? Bagaimana menurutmu? Penjaga. Terima kasih, Nyonya. Hengxi, keadaanku yang paling menyedihkan. Kau tetap saja melihatnya. Anak muda penuh semangat. Setelah diperkenalkan, mereka dengan cepat menjadi akrab. Nyonya Li. Saya juga orang muda.
Mengapa dia? Kenapa Anda tak jadi mak komblang untukku juga? Nyonya Li, ini adalah cincin pertunangan yang keluarga Lu memiliki 1000 pengrajin. Bergegas membuat. Kenapa Tuan Muda Lu repot-repot antar dia sendiri? Tolong sampaikan salamku kepada orang tuamu. Tuan Muda Lu. Pasangan tua keluarga Lu pensiun ke pegunungan. Serahkan semua urusan sepenuhnya ke Tuan Muda Lu, seorang desainer jenius, seorang anak ajaib bisnis. Siapa yang tidak ingin menikah dengannya? Berhentilah bermimpi. Berbicara tentang kebahagiaan ganda, memang ada satu lagi. Mana muda ini sangat mencintai saya. Saya tidak akan menikah dengan orang lain. Saya harap Nyonya Li akan mewujudkannya. Kau, Nona air mata. Apakah Anda melupakan perjanjian kita begitu cepat? sungguh kebetulan. Dia benar-benar datang untuk membantuku. Asisten khususku sedang sibuk bekerja. Saat ini tak punya rencana menikah atau berhubungan. Daripada biarkan tukang batu biasa dapat keuntungan gratis, lebih baik melakukan kebaikan. Keluarga Li dan keluarga Lu selalu berhubungan baik. Siapapun yang ingin ditemui Tuan Muda Lu, aku tentu saja harus membuat perkenalan. Bisa menikah dengan Tuan Muda Lu, berkah yang terkumpul selama beberapa kehidupan. Nona Su, selamat. Kami berdua. Meskipun Nona Su bersedia berkomitmen. Tapi saya pemalu dan penakut. Mengenai cinta. Itu secara alami dimulai dari awal. Satu langkah pada satu waktu. Wan, aku akan kehilanganmu lagi kan? Wan, kau mau kemana? Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Xiaohang. Menurutmu Tuan Muda Lu dan asisten Su, bukankah mereka pasangan yang sempurna? Sangat serasi. Pasangan yang sempurna. Hengxi, apakah kau begitu tidak sabar untuk mengusirku? Saya ingin tahu apakah saya dapat kehormatan untuk makan malam bersama. Kebetulan, Nona Bai punya sesuatu yang sangat ingin dia makan. Kenapa kita tidak memanfaatkan kehadiran asisten Su saja? Nona Bai Anda juga tak enak badan. Buka mulutmu. Permisi. Aku akan ke toilet. Ingat kau yang pertama kali kehilangannya. Apa? Dapat pria baru. Apa kau begitu ingin menyingkirkanku? Tidak, aku hanya ingin mendoakanmu yang terbaik. Doakan aku baik-baik saja. Asisten Su. Kau benar-benar murah hati. Kau masih tak puas dengan yang baru terjadi. Ketua Li, kita semua harus melangkah maju. Melangkah maju. Suan. Sentuh di sini. Kaulah yang menusuk hatiku pisau demi pisau. Hak apa yang kau punya untuk menyuruhku melangkah maju?
Hengxi. Aku minta maaf. Xiao Heng kamu di mana? Semua hidangan The sudah film was disajikan. translated and narrated by M. Media. Kecuali Anda punya tunangan. Anda seharusnya memperlakukannya lebih baik. Tuan Muda Lu, aku tiba-tiba mengalami gula darah rendah. Bisakah Anda tolong belikan saya permen? Norasu, jika ada hal lain yang Anda butuhkan bantuan, jangan ragu untuk mengatakannya. Jika Tuan Muda Lu bisa mengantarku pulang nanti, itu akan lebih baik lagi. Baiklah, tidak peduli seberapa larut, saya akan menunggu Anda. Kakak, jam berapa sekarang? Kamu masih di sini menggoda. Ibu hampir meninggal. Kakak, cepatlah. Ibu menunggumu untuk membayar perawatannya. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Pasien punya banyak memar jaringan lunak di tubuhnya. Untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Kakak, para kreditor berkata, jika kita tidak segera melunasi utangnya, bahkan jika kita lari ke ujung dunia, mereka akan memburu kita. Kakak, aku akan segera menikah. Kamu harus bertanggung jawab padaku sampai akhir. Aku bertanggung jawab seperti, ibu belikanmu barang mewah, dan untuk membantumu mengejar pacarmu, aku mengambil pinjaman berbunga tinggi. Aku sudah membantumu melunasi utang, sejak aku kuliah. Aku bahkan kehilangan orang yang kucintai. Bukankah hidupku sudah cukup? Aku melewati begitu banyak kesulitan untuk membesarkanmu. Hanya agar kau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Langit punya mata. Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Seluruh keluarga bayar dengan nyawa, tak ada yang lari. Mengapa harus kau? Apa? Kalau tidak, siapa yang kau kira? Atau lebih tepatnya, siapa yang kau harap? Apakah Tuan Muda Lu yang baru saja kau goda? Atau apakah itu dulu pewaris generasi kedua kaya yang bayar semalam denganmu? Kenapa mereka bisa? Tapi aku tidak bisa. Ya, kau tidak bisa. Li Hengxi, dulu di hotel, aku sudah menjelaskan padamu. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Ditambah semua ini. Apakah ini cukup untuk membelimu malam ini? Kecuali. Permisi. Kecuali jam 5 sore setiap hari. Kau tidak bisa membeliku. Kau akhirnya mengakuinya, kan? Kau dulu sombong dan materialistis. Kau menggunakan tubuhmu untuk transaksi. Kau mengabaikan perasaan kita. Ada apa, Kecuali? Kau baru benar-benar mengenalku hari ini. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau benar. Aku sombong dan materialistis. Aku memang suka menggunakan tubuhku untuk transaksi.
Kesepakatan. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk membuat kesepakatan denganku. Kontrak itu ditandatangani oleh ibuku. Aku hanya bisa patuh. Selain itu, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Suan, kau benar-benar kejam. Dan aku masih menyimpan secercah harapan untukmu. Hengxi. Sekretaris yang meminta maaf hari ini itu memang dia. Aku dengar saat kuliah demi uang. Dia menukar tubuhnya dengan orang-orang, menyebabkan reputasi grup Lee hancur. Jangan biarkan wajah seriusnya menipumu. Siapa tahu apa yang dia lakukan secara pribadi. Ayo pergi. Seharusnya di sini kan? Hengxi, kamu di sini. Ada yang melihat Suwan. Konferensi pers akan segera dimulai. Kemana dia pergi? Ketua Lee. Konferensi pers akan segera dimulai. Aku tahu. Tuan Lee hari ini, baik untukmu maupun untukku. Sangat penting. Wan. Jika aku bersedia membawamu pergi, apakah kau bersedia pergi? Meninggalkan semua masalah ini. Seluruh keluargamu bayar, untuk ini tak ada yang lolos. Aku tidak bersedia. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan? Tidak ada salahnya mengakuinya. Apa kau bicara tentang foto-foto itu? Benar aku yang melakukannya. Mengenai apa yang terjadi saat itu, bukankah kamu juga sangat jelas tentang itu? Dulu. Apa yang terjadi dulu sudah berlalu. Wan. Selama kau bersedia, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Bagaimana mungkin? Apa menurutmu aku bersedia mengklarifikasi semuanya? Karena aku masih punya perasaan padamu. Lewat sini. Apakah ada? Seperti yang diharapkan, asisten Su. Masih begitu tak berperasaan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Di sini. Apa yang kamu lakukan? Konferensi pers akan segera dimulai. Berita skandal, tentu saja tidak memakai apa-apa. Terlihat lebih baik di kamera. Mereka mulai bagikan amplop meran di sana. Aku dengar jumlah yang diberi kali ini sangat The besar. film was translated and narrated by M Media. Ada suara. Setiap orang yang lihat akan dapat bagian amplop marah. Tapi jenis, berita skandal yang disiarkan secara nasional, cukup langka. Ayo pergi. Ketua Lee. Jika kamu bersedia menyelamatkan mukaku, aku akan beritahu kebenaran tentang yang terjadi saat itu. Tolong tunggu sebentar. Kita bicara nanti. Pelayan Su, buat surat pengacara kepada mereka, wartawan, dan media yang mengganggu diskusi bisnis saya. Mari kita bahas kerugian yang ditimbulkan akibat mengganggu diskusi bisnis saya. Ketua Lee, Anda sibuk. Kami lancang. Konferensi pers akan segera dimulai. Kami masih harus bergegas ke sana untuk melapor. Kami akan pergi sekarang. Anda sibuk. Keluarlah. Apa yang ingin kau katakan padaku barusan? Hengxi. Lepaskan.
seperti yang diharapkan. Kata-kata yang akan diucapkan asisten Su. Tenangkan dirimu dalam 3 menit. Adegan ini. Kau masih harus melakukannya dengan baik. Ku dengar tuan muda Lu ada di sini. Dia ada di bawah. Ya Tuhan, bukankah itu pemeran utama pria dari skandal itu? Dia mengumumkannya kepada dunia kemarin. Dan hari ini, dia secara terbuka mengejarnya. Tingkat kasih sayang publik terlalu berlebihan. Nona Su, saya sudah tiba. Turunlah setelah Anda selesai bekerja. Aku ingin tahu metode apa yang digunakan seseorang untuk bertemu pria sebaik itu. Jangan bilang begitu. Dia menyelamatkan reputasi perusahaan lo. Ketua Lee berkata, kontrak-kontrak ini jatuh tempo besok pagi. Ini bukan dalam lingkup pekerjaanku. Jangan berpura-pura di sini. Kalau berani pergi dan katakan sendiri ke ketua. The film was translated and narrated by M. Tuan muda Lu, Media. aku minta maaf. Aku harus lembur malam ini. Kamu sebaiknya kembali dulu. Nona Su, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Su untuk menghindari saya. Bahkan tidak makan. Tuan muda Lu, tunggu. Aku akan ajakmu makan sesuatu yang enak. Semuanya. Masa depan grup Lee akan dipimpin olehku sebagai wakil ketua. Aku harap semuanya bekerja sama untuk berkontribusi pada grup. Mereka yang berkinerja luar biasa akan menerima bonus 10 kali lipat. Seperti yang diharapkan dari keluarga Bai, kemurahan hati mereka terlihat jelas. Tentu saja, mereka adalah keluarga terpandang sejati. Akan ada penghargaan dan hukuman. Adapun mereka yang menghambat perusahaan. Jangan salahkan perusahaan jika bersikap kejam. Bagaimana menurutmu, Asisten Su? Aku ingin semua kontrak yang ditandatangani untuk kuartal ini. Rapat dalam 10 menit. Kontrak tahunan yang kutandatangani dengan Sinu Electronics. Kenapa hilang? Apa, kamu kehilangan kontrak 100 juta? Apa yang harus kita lakukan? Kontrak yang aku tandatangani dengan begitu banyak usaha dihancurkan oleh seseorang. Kamu pikir aku baru? Jadi aku mudah dibodohikan. Semua kontrak yang ditandatangani dirusak oleh seseorang. Siapa yang kamu coba bodohi? The Ini film was mungkin memang terdengar translated tidak masuk and akal. narrated by M. Media. Tapi semua yang aku katakan adalah benar. Alasan semacam ini. Apa kamu percaya? Bagaimana denganmu? Kesepakatan 100 juta hilang. Semua orang. Bonusnya dibatalkan. Cuti tahunan dibatalkan. Tidak ada hari libur sepanjang tahun. Aku masih punya anak-anak yang harus dihidupi. Bonusnya hilang begitu saja. Suwan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu biasanya pakai trik menggoda untuk tarik orang. Tapi sekarang kamu sudah menyeret kita semua ke bawah. Aku benar-benar menandatanganinya. Oh benar. Kantor ketua punya cadangan. Tunggu aku semuanya. Ketua Lee, kamu punya cadangan di sini. Bisakah kamu membantuku? Asisten Su. Kau begitu cemas datang mencariku. Hanya untuk masalah ini. Ketua Lee, aku tahu kita punya masalah pribadi. Tapi, Asisten Su. Ini adalah jam kerja saya. Silakan pergi. tapi sekarang sudah jam 5 sore. Aku sungguh memohon beri aku kesempatan. Sepertinya Asisten Su berniat menggunakan metode lain untuk mencapai kinerja. Sayangnya, mulai sekarang waktu ini tidak akan lagi menjadi milikmu.
Pergi. Jangan mengujiku dengan dirimu sendiri. Wan. Aku takut aku akan melunak. Kesalahan satu orang harus ditanggung oleh semua orang. Beraninya kamu kembali. Saya meminta untuk tidak menjadi rekan kerja dengan orang seperti itu. Sertakan aku. Aku ikut. Sebenarnya masalah ini bukan tanpa solusi. Itu hanya tergantung pada kemauan asisten Su. Solusi apa? Direktur Wang dari Dewan Direksi Sinyoi Electronics baru-baru ini ingin bekerja sama dengan grup Bai. Bagaimana jika asisten Su pergi menggantikanku dan sungguh memohon ke pihak lain? Mungkin masih ada secercah harapan. Meskipun melakukan ini tidak pantas, Direktur Wang mungkin akan menyalahkanku. Tapi demi grup Li, aku akan menerima omelan ini. Nona Bai benar-benar salah. Suwan, apa yang masih kamu ragukan? Baiklah, aku akan pergi. Namun mari kita pisahkan masalahnya. Aku tak akan menghindar dari yang jadi milikku. Aku harap Nona Bai suatu hari nanti juga bisa mencapai itu. Aku dengar, Direktur Wang adalah seorang hidung belang terkenal di industri ini. Dia bermain kasar. Tahun lalu dia hampir melumpuhkan seseorang. Suwan, ini adalah hadiah besar pertama yang kuberikan padamu. Aku harap kamu menikmatinya sepenuhnya. Apa? Kau bilang dia sukarela pergi minta ke bajingan tua itu? Ya. Halo, Wan, saya datang menjemput Anda. Di mana Anda? Tuan Muda Lu. Mungkin saya akan bekerja lembur malam ini. Bisakah kita menjadwal ulang untuk hari lain? Ayo minum anggur. Direktur Wang anggota Dewan Direksi Sinyo Electronics. Nona The Su, film was translated and narrated perusahaan by kami M punya Media. prosedur. Aku tidak bisa bertindak sembarangan. Direktur Wang, Anda pasti punya solusi. Saya berani datang kepada Anda kali ini. Aku hukum diri dengan 3 teguk minuman. Bukankah itu hanya kontrak yang dibatalkan? Apa masalah besarnya? Nona muda, kau benar-benar menyedihkan. Mengenai hukuman, serahkan saja padaku. Anda, ada yang salah dengan anggurnya. Itu tidak benar. Saya sudah berjaga-jaga selama ini. Nona muda, kau terlalu banyak membaca novel. Anggur yang begitu indah. Aku tidak tega meracuninya. Ini adalah rasa yang khusus disiapkan untukmu. Intens. Hancur. Kau menyukainya. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Kecuali ada pengalihan lalu lintas di depan. Tidakkah ada cara lain? Benar-benar tidak ada cara lain. Tidak, sudah terlambat. Gadis kecil. Lari. Baru menarik kalau kau bergerak. Bergeraklah. Orang ini ditabrak mobil, terluka parah. Dia harus segera dilarikan ke rumah sakit.
Ketuali, kau baik-baik saja. Ketuali. Bergeraklah. Kau harus bergerak. Wan Wan, tunggu aku. Hengxi, tolong aku. Siapa itu? Pada saat ini, merusak rencanaku. Enya, Ketuali. Jangan marah. Ada apa? Hanya seorang asisten, kau bahkan tidak tega melepaskannya. Bisakah seseorang membantuku? Tolong aku. Apa ada orang di sana? Ketuali. beritahu rumah sakit untuk melumpuhkan pinggangnya. Ya Tuan. Beraninya kau. Bagaimanapun aku juga ada di Dewan Direksi perusahaan. Aku tidak percaya kau bisa memegang kekuasaan mutlak. Kalau mau salahkan, salahkan saja. Kau provokasi orang yang seharusnya tak kau provokasi. Ucapkan satu kata lagi, aku akan mengambil nyawamu. Wan Wan. Wan Wan. Hengxi, apakah itu kamu? Aku berharap itu kamu. Hangzi, ibu tidak bisa bernapas. Kamu di mana? Sebenarnya, dulu aku. Hangzi, ibu sekarat. Wan Wan. Tunggu aku. Wan Wan. Wan Wan. Anda sudah bangun. Itu kamu? Jadi kamu yang menyelamatkanku. The film was translated and narrated by M Media. Jika kamu menyukainya, aku akan temani kamu setiap hari mulai sekarang. Baiklah, Ibu ada apa? saya menderita angina. Jika Nona Bai tidak mengunjungi saya, tidak ada yang akan tahu jika saya meninggal di rumah. Dengan wakil ketua yang ambisius di sisimu, kau mungkin tidak membutuhkanku lagi kan? Berhenti, jangan berpikir bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kebetulan. Jika Nona Bai tidak memberitahu saya masih akan tetap tidak tahu apa-apa. Asisten wanita Anda itu sudah lama terlibat dengan Pak Tua Wang. Seseorang untuk mendapatkan pelindung, menggunakan Anda sebagai batu loncatan. Ibu Wan Wan dan Direktur Wang. Saya menggunakan koneksi saya untuk mencarikannya kencan buta. Tapi dia mencari-cari kesalahan pada segalanya. Pergi, apakah kamu malu? Anda bilang Pak Tua Wang. Meskipun sedikit tua. Tapi dia kaya. Apakah kamu tidak suka uang? Saat kuliah. Bukankah itu semua demi uang? Sehingga kamu mencampakkan mantan pacarmu. Suan. Aku tidak akan berhati lembut lagi. Jadi kau mengatur semua ini untuk membuatku mengasihanimu. Anak nakal. Untuk kembali sepenuhnya tanpa cedera seperti ini, jangan berkata begitu. Awalnya bonus ini ditujukan untukmu. Sayang sekali. Sekarang harus diberikan kepada orang lain. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum ini, saya benar-benar telah menyalahkan Anda. Jadi kontrak ini memang dihancurkan oleh seseorang. Apa yang kamu katakan? Adapun saya selalu bersikap adil. Kapten tim keamanan Anda mengenalnya kan? Pacar saya. Dia berkata, dia melihat seseorang di tempat kerja Anda. Namun, video ini juga dihancurkan keesokan harinya. Jangan bertanya lagi. Siapa orang itu? Ini semua tentang menyinggung orang. Tapi jika Anda ingin saya memberitahu Anda, saya bisa. Anda harus membagi bonus ini dengan saya. Beritahu aku. Sopir Ketuali. Saya dengar Ketuali. Dan Direktur Wang adalah kenalan bisnis. Siapa yang menghasut ini di balik layar? Saya tidak perlu mengatakannya kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Nona Sudia. Maafkan aku Nona Su.
Mereka benar-benar diam-diam memotret ibuku. Hengxi, apakah benar kamu yang menghasut ini? Ketua Li, kontrak 100 juta dengan Singhu Electronics sudah ditanda tangani. Juga, saya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Asisten Su ada di sini untuk memberitahuku bahwa setelah menggunakan Drukli sebagai batu loncatan, sekarang ada pelindung yang lebih besar untuk diandalkan. Begitukah? Apa maksudmu? Asisten wanita Anda itu sudah lama terlibat dengan Pak Tua Wang, seseorang untuk seorang pelindung, menggunakan Anda sebagai batu loncatan. Apa maksudku? Kau seharusnya lebih paham tentang itu daripada aku. Apa bagusnya orang tua bangka itu? Benar, Ketua Li. Bukankah Anda sangat akrab dengan Direktur Wang? Anda pasti tahu yang terbaik, bukan? Tuan Muda Lu, kau tidak bisa masuk. Ketua sedang ada urusan penting sekarang. Masalah penting apa sebenarnya? Setiap hari pukul 5 sore, Wan harus pergi ke kantor ketua. Wan, jika ada yang mengancam Anda, jangan takut. Aku di sini. Wan, bagaimana kabarmu? Kamu tidak mengangkat teleponmu setelah pulang kerja. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tuan Muda Lu, mengapa Anda di sini saat ini? Aku datang menjemput Wan. Apa kau melihatnya? Dia ada di sana. Sudahlah. Tuan Muda Lu, sebaiknya kamu tidak naik. The film was translated Beberapa hal and narrated by M. lebih baik Media. tidak diketahui. Nona Bai, jika ada yang ingin kau katakan, kenapa tidak kau katakan saja langsung? Baiklah. Tuan Muda Lu, kamu juga orang yang jujur. Kamu tahu, Xiao Heng dan aku belum mengadakan pernikahan kami. Dan itu semua karena satu orang. Apa kau bilang? Yang di matamu. Pacar yang paling baik hati itu. Kamu tahu kantor Ketua Li. Pukul 5 sore. Hanya dia yang bisa masuk. Wan. Kau mengundurkan diri dan meninggalkanku. Itu semua karena dia. Benarkah? Saya mengundurkan diri. Itu bukan karena orang lain. Wan, tidak peduli apa yang terjadi. Selama kau mengatakannya, aku akan mempercayaimu. Singkirkan dia. Tidak. Jika dia tidak pergi, kalian berdua, bahkan jika kalian pergi ke ujung dunia, aku tidak akan melepaskan kalian. Suan. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan? Wan, aku tahu kau ada di sana. Kau punya alasanmu sendiri. Katakan kamu tidak mencintainya. Tuan Muda Lu, Anda adalah orang baik. Tapi, maafkan aku. Apa maksudmu? Aku sangat berterima kasih kamu menyelamatkanku. Tapi, kita tidak cocok. Wan. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apa kau mengatakan semua ini dari hati? Ya. Di hatiku. Tidak ada ruang untuk orang lain. Saat kamu meninggalkanku waktu itu, apa kamu pernah menangis seperti ini? Kamu sama sekali tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa sama sekali. Ya, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu. Semua pengabdianku hanya dibalas dengan pengkhianatan. Wan. Apa karena aku tidak pernah benar-benar melakukan apa-apa? Makanya kamu berani lancang seperti ini. Makanya kamu berani tinggalkanku begitu saja. Kali ini,
Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Hengxi, aku mohon. Aku mohon. Jangan berani pergi. Wan Wan. Kamu. Bagaimana ini bisa jadi yang pertama bagimu? Dulu bukankah kamu sudah? Aku memohon padamu. Biarkan aku pergi. Sudah kubilang. Hidup dan masa depan pria tampan itu. Semuanya ada di tanganmu. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Jangan pura-pura mati. Aku akan membunuhmu. Ini tidak akan berakhir dengan kematian kan? Sial sekali. Si. Aku kehilangan diriku. Mulai sekarang kita tidak punya masa depan bersama. Jadi dulu. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Wan Wan. Karena kamu tidak menjual diri demi uang. Kenapa kamu setuju The pergi film ke was hotel bersamanya? translated Dan and kenapa narrated kamu by membohongiku M. selama Media. bertahun-tahun? Wan, mereka datang mencari kami lagi. Bilang mereka akan selesaikan semua masalah. Apel. Apa aku harus turun tangan sendiri, agar kau belajar dari kesalahan ANMU? Itu kamu? Ketua Li, saya ada urusan mendesak. Tolong biarkan saya keluar sebentar. Wan Wan. Apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Tidak. Hengxi. Bisakah kamu memberiku sedikit ruang? Wan Wan. Betapa aku berharap. Aku tahu segalanya tentangmu. Apakah sakit? Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Lihatlah bagaimana dia dipukuli. Kakakmu, dia datang pinjam uang darimu untuk pernikahannya. Siapa sangka para kreditor menyerbu masuk dan memukuli saya begitu melihat saya. Ibu, aku tidak ada di sini. Bagaimana bisa kamu begitu saja mengobrak-abrik barang-barangku? Jangan kira saya tidak tahu. Pemimpin itu berkata bahwa Anda berutang budi padanya selama bertahun-tahun ini. Itulah mengapa dia begitu kejam terhadap kami. Tepat sekali. Kamu menyalahkanku. Jika dulu kamu tidak punya banyak utang, bagaimana aku bisa terlibat dengannya? Dan bagaimana aku bisa mendorong pergi orang yang paling kucintai? Anda menyalahkan saya sekarang. Bukankah saya juga melakukannya demi keluarga ini? Tidak bisakah kamu berkorban sedikit? Baiklah, aku akan menangani masalah ini. Tapi, mulai sekarang, kita adalah orang asing satu sama lain. Kakak, kau benar-benar ingin putus dari keluargamu. Jika ini benar-benar tersebar, orang-orang akan menertawakan kita sampai mati. Tepat sekali. Saya telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu? Ibu, kakak. Beberapa hal hanya akan kukatakan sekali. Karena aku berani memprovokasi orang paling jahat. Maka aku tidak akan takut lagi. Pada apapun, atau siapapun. Pergi, kamu, pergi, keluar. Baiklah, saya akan pergi. Selama Anda membuat Raja Neraka itu pergi, maka kita impas. Pergi. Menjengkelkan, dia benar-benar menjadi pembangkang. Wan Wan. Kamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita bersama. Mulai sekarang, aku akan merekam semua momen manis kita. Hari ini adalah hari aku jatuh ke neraka. Jika kau tampil bagus hari ini, maka hutang kita akan lunas. Aku bahkan akan memberimu uang. Aku mohon beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan membayarnya kembali dalam beberapa hari. Kenapa kau ragu? Pria tampanmu sedang menonton dari belakang. Aku dengar keluarganya sudah mengatur agar dia pergi ke luar negeri. Tuan muda keluarga kaya punya masa depan besar.
Betapa patut dicemburui. Jangan, apapun yang kamu punya hadapi aku, dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Nanti, aku akan melihat penampilanmu. Keluargaku punya utang besar. Kreditur bilang jika aku tidak menurut, mereka akan menyakiti orang yang paling kucintai. Aku tidak tega dia terluka. Hengxi, maafkan aku. Aku mencintaimu. Sepertinya asisten Su benar-benar menyukai ini. Ketua Li, bukankah kamu sudah cukup membuat The masalah? film was Tentu saja. translated and narrated Tidak by cukup. M Media. Apa itu cukup? Apa membeli kamu malam ini cukup? Kalau begitu mari kita jatuh bersama. Wan. Aku minta maaf. Ini salahku. Ini semua salahku. Wan. Beri aku kesempatan untuk menebus dosaku padamu. Hengxi, maafkan aku. Ini lebih baik untuk kita berdua. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kecuali mari kita diskusikan apapun itu di kantor. Tidak. Aku harus mengatakannya sekarang. Kecuali kenapa tidak menunggu sebentar? Karena saat ini, Wan dan aku punya hal penting yang harus dilakukan. Wan, maukah kau menikah denganku? Aku tahu ini sedikit mendadak, tapi sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kaulah satu-satunya untukku seumur hidupku. Apa kau serius? Aku tidak pernah seserius ini. Jadi maukah kau menikah denganku? Ya Tuhan, apakah ini lamaran? Sejujurnya mereka cukup serasi. Aku serius. Wan. Kamu bercanda. Kan? Permisi Ketua Li. Aku yakin tunanganku punya hak untuk memilih dengan bebas. Wan. Jangan katakan ya padanya. Aku salah, aku benar-benar salah. Gadisku yang berlinang air mata. Mulai sekarang, kau tidak perlu meneteskan air mata lagi. Hengxi, kau tidak akan terlibat denganku lagi. Mulai sekarang kita berjalan sendiri-sendiri. Menjadi orang asing di dunia ini. Itu cepat sekali. Perjamuan pertunangan diadakan 3 hari lagi. Dengan kecepatan ini, mungkin kita berempat bisa adakan pernikahan di hari yang sama. Keluar. Apa? Tolong pergi. Nona Bai. Film was translated Selama ini and hubungan kita narrated by hanya M untuk kerjasama Media. dengan orang tua kita dan sandiwara saja. Kamu tahu ini kan? Kamu? Apakah kamu sekarang akan demi dia sepenuhnya memutuskan hubungan denganku? Kamu salah. Bukan hanya sekarang, tapi di masa lalu sekarang dan masa depan di hatiku. Dia akan selalu menjadi yang pertama. Sekarang tolong pergi. Kamu? Aku ingin kamu menangani ini secara pribadi. Pastikan bahwa di perjamuan pertunangan dalam 3 hari, dia menemui akhir yang mengerikan.
Seperti yang kuharapkan. Suan. Dendam baru dan lama. Mari kita selesaikan bersama. Ketua Li, Wan Wan. Jangan menikah dengannya, aku mohon padamu. Ketua Li. Kau berbicara dengan tunangan orang lain, mengatakan hal-hal seperti itu. Apa menurutmu itu pantas? Wan Wan. Aku tahu kamu sudah banyak menderita. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya memintamu memberiku kesempatan untuk menebus dosaku dengan nyawaku. Jika Ketua Li punya waktu, kau dipersilakan datang. Tunanganku masih menungguku. Aku akan pergi sekarang. Kamu ingin aku pergi? Kalau begitu aku akan pergi. Ini yang ku berutang padamu. Hengxi. Terakhir kali kau bertunangan dengan orang lain. Dan hari ini, aku juga bertunangan. Setelah hari ini, kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Wan Wan, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Kemarilah. Dua orang ini adalah teman-temanku. Ini adalah kolegaku. Dan ini adalah tunanganku tercinta. Suan. Nona Su, Anda tidak akan percaya, tuan muda lu kita ini terkenal acuh tak acuh terhadap wanita. Saat kuliah, banyak gadis patah hati karena ini. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Kami. Ada apa ini? Kau langsung membongkar masa laluku begitu kau tiba. Bagaimana kita bertemu adalah rahasia. Asisten Su, siapa yang kamu tunggu? Jangan bilang kamu berpikir. Setelah terluka begitu dalam, dia masih akan datang. Apakah dia datang atau tidak itu urusan kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Hari ini siapapun bisa buatnya berteriak paling keras. Akan diberi hadiah besar. Sialan. Saat kuliah, kau membuat wanitamu menawarkan diri kepada pria lain. Sekarang kau membiarkannya menikah dengan pria lain. Kau benar-benar murah hati. Oh iya. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Waktu itu, kamu menyakitinya. Hari ini tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Konyol hanya mengandalkanmu. Ingin melawanku sampai mati. Apa kau tahu seberapa parah aku mengacaukannya waktu itu? Kamu salah. Dia tidak pernah mengkhianatiku. Mulai sekarang, The kamu film tidak was akan pernah bisa translated memfitnahnya and lagi. narrated by M Media. Pukuli dia sampai mati. Cium, Sium. cium, Sium. cium. Sium. Jangan hanya berdiri di sana, serang bersama. Sium. Cium, Sium. cium. Sium. Kekasihmu akan segera menikah bahagia. Sedangkan kau akan masuk neraka. Wan Wan, kamu harus bahagia. Bahagialah selamanya untukku. Wan Wan, kau. Tuan muda lu kau sangat baik. Tapi aku minta maaf.
Tidak, Wan Wan, kamu di sini. Hengxi. Cepat keluar sini. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau peduli dengan semua ini? Kenapa kau melibatkan dirimu dalam semua ini? Kau jelas bisa memiliki masa depan yang cerah. Wan Wan, apa kamu tahu? Dunia tanpamu. Bahkan surga pun seperti neraka. Dunia bersamamu. Bahkan neraka pun adalah surga. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baiklah. Wan Wan, kau masih tidak bisa melupakannya. Apa kau tidak akan membantu? Betapa sialnya. Jika kalian ingin mati lakukan sendiri. Nona muda ini tidak bermain dengan kalian lagi. Tunggu saja membusuk di penjara. Tuan muda Lu. Aku minta maaf kami. Aku tahu. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Terima kasih. Aku harap kau juga bisa menemukan seseorang yang kalian berdua cintai dengan tulus. Hengji, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu, ada hal lain yang harus dilakukan sebelum itu. Ibu. Jika bukan Suwan, aku tidak akan menikahi siapapun. Ibu, kau dan adikmu harus dewasa. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Bisakah kita pergi ke rumah sakit sekarang? Dengarkan istriku.